Hi, hello. Thank you everyone for coming back to our YouTube channel English Side. Masih mengenai IELTS listening section 1 form completion. Di tulisan di sini ada part 2. Yes, betul berarti ada part 1-nya. Jadi teman-teman semua saya sarankan untuk menonton video saya terlebih dahulu di part 1 sampai tuntas sampai akhir. Bisa diklik di link di atas ya atau nanti cari di playlist kita. Ya. Nah, saya sarankan teman-teman semua nonton sampai akhir, sampai, melaksanakan listening, praktek listening ya. Karena kenapa? Karena video kali ini itu hanya fokus untuk mereview saja, soal yang sudah diberikan di video yang pertama, gitu. Soal praktek yang diberikan di video pertama, yaitu tentang apa? Yaitu tentang Peckham Shipping Agency. Jadi bagi yang belum, jangan dulu tonton ini, silahkan tonton video saya yang pertama dulu ya. Ya, betul, untuk section 1 practice itu yang pertama itu tentang Peckham Shipping Agency. Ya, agen pengiriman barang Peckhams gitu. Jadi mungkin ada sebagian dari teman-teman semua di sini yang sudah nonton sebelum, video saya sebelumnya, bagaimana nilainya? Betul semua atau ada beberapa yang salah nggak apa-apa ya, karena kan masih berproses. Dan saya harapkan dengan adanya video ini, pembahasan ini kita bisa sama-sama belajar dari kesalahan, begitu. Dan biasanya kalau kita belajar dari kesalahan, bisa ingatnya lama gitu. Baik, kita akan bahas, jawaban dari nomor 1 sampai 8. Kenapa jawabannya seperti itu, saya juga akan lampirkan transkripnya juga agar mudah dimengerti. Oke, kita mulai di, soal yang pertama. Yang pertama itu diprediksinya, yang pertama itu adalah tentang Jacob, berarti kan yang titik-titik di, belakangnya itu adalah surname, betul. Nah, di sini dialognya adalah, "Can I take your name? It's Jacob Mkere," gitu. Nah, di sini di spelling surname-nya, jadi, penulisannya harus betul ya, Mkere. Nanti jangan bagi yang salah di bagian ini mungkin mungkin ada yang salah di bagian penulisan ya, karena di bahasa Inggris ditulisnya I, atau barangkali ada teman-teman semua yang memang menulisnya jadi I gitu dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, ada beberapa catatan yang saya lampirkan untuk yang nomor 1 ini. Jadi saya sarankan teman-teman semua untuk familiarize yourself with letter sounds. Nah, di sini, terutama kata-kata yang memang, pengucapannya itu hampir-hampir mirip. Kayak contoh yang pertama, kata-kata dengan akhiran i sound, tulisannya i sound, seperti B, C, T, E, G, P, T, V, itu ya. Dan juga kata-kata atau tulisan dengan akhiran bukan akhiran ya, dengan pengucapan seperti J, K, gitu. Nah, juga M dan N memiliki pengucapan yang sama, jadi harus benar-benar diperhatikan dan didengarkan dengan baik-baik. Nah, ada yang harus dicatat juga di soal nomor 1 ini kan, ditanya nama ya. Nah, ini adalah salah satu proper noun. Jadi biasanya kalau nama itu ditulis, huruf awalnya itu huruf kapital gitu. Jadi disarankan untuk menulis huruf pertama itu dengan kapital gitu. Kalau misalkan menulis dengan huruf yang, sentence letter atau huruf kecil itu bisa dikatakan salah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman semua takut lupa, alangkah lebih baiknya mungkin, diambil jalan amannya aja, yaitu dengan menuliskan, hurufnya itu besar semua, kapital semua. Ya, oke. Kita menuju ke, nomor 2. Nomor 2 itu address, alamat ya. Alamat, kita lihat dulu dialognya. Di sini, ada si A itu bilang, "And where would you like the box picked up from?" "From college if possible." "Yes, of course, I'll take down the address now." "It's Westall College.
is that W-E-S-T-A-L-L gitu. Ini again the spelling. Nah, namun di sini ada yang perlu diperhatikan. Nah, di recording dibilangnya, "Where would you like the box picked up from?" Nah, di sini itu picked up di sini tuh, sinonim dari collected. Jadi, di apa namanya tuh, diambilnya dari mana gitu. Nah, juga di sini ada sinonim yang lain, ketika dibilang box should be picked up from, tapi di soal itu ditulisnya container. Berarti kan di sini ketika baca container itu harus ngeh juga di recording itu disebutnya box. Box sama container itu sama-sama aja. Gitu. Right, so next is number 3, postcode. Yes, postcode. Nah, ini again di spelling gabungan dari letters sama numbers ya. Jadi saya again, I do suggest you, I do emphasize to always pay attention to the spelling and to the spelling of the letters and the numbers. Yeah. Again, di form completion question biasanya itu kan ada address juga kan. Nah, kita di luar negeri atau tiap negara memiliki format alamat, penulisan alamat yang berbeda-beda. Dan biasanya di IELTS itu British dan Australian addresses. Jadi yang biasa digunakan. Jadi teman-teman semua usahakan banyak baca lagi mengenai atau cari-cari mengenai cara penulisan alamat atau format penulisan alamat di British atau Australian. Dan tapi kadang-kadang juga ada US address. Tidak apa-apa juga teman-teman semua untuk melihat cara penulisan address format dari US gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah di sini ya. Nomor 4 dan sama juga kasusnya dengan nomor 5. Di sini ada width, ada height. Betul? Nah, di sini bisa dibaca juga dialognya. Right, and I need to know the size. Ditanya size-nya gitu kan. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 meter long. Right? Of 7.5 wide. Nah, di sini ada wide. Tulis apa kata-kata wide. Wide itu bentukannya apa? Bentukannya adalah adjective. Betul. Nah, sementara di sini ditulisnya adalah width. Oke, kita bahas ya mendetail. Nah, di sini untuk sebelum ke sana ada beberapa alternatif penulisan jawaban yang diperbolehkan. Boleh nulis 0,75 m saja atau pakai metre penulisan British atau pakai meter penulisan Amerika atau pakai 0,75-nya diganti 3/4 gitu. Ya, atau diganti juga jadi 75 cm tapi bukan lagi meter. Nah, gitu. Dan untuk penulisan wide-nya itu opsional bisa dimasukkan tergantung dari nanti instruksinya. Kebetulan instruksinya adalah no more than 3 words. Teman-teman semua boleh memasukkan kata wide di sana. Pun ketika tidak menuliskan kata wide juga termasuknya sudah betul. Nah, di sini ada beberapa perubahan dari kata kunci. Di sini kan seperti yang dibulati ada length, ada width, ada height ya. Nah, length, width, height itu kategorinya adalah noun. Sementara yang didengarkan itu diganti jadi adjective. Length jadi long, width jadi wide, height jadi high, atau depth jadi deep gitu. Jadi itu perhatikan perubahan dari word formation-nya atau kelas katanya gitu. Jadi teman-teman semua di sini memang grammar sangat-sangat diperhatikan juga. Ya. Oke, nomor selanjutnya adalah tadi sama ya, nomor 5. Jawabannya 0,5 M gitu, dan ada beberapa alternatif jawaban juga seperti yang nomor sebelumnya. Dan yang perlu diperhatikan juga ada beberapa some common proportions. Misalkan ada beberapa hal yang nanti di recordingnya mungkin disebutkan kayak ini ada a quarter, a half, atau 3/4. Ketika disebutkan seperti itu, teman-teman semua harus sudah ngeh bagaimana penulisannya dalam bentuk angka. Gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 6 dan 7. Nah, biasanya ini in order ya.
penulisannya harus in order. Teman-teman semua harus sesuai dengan apa yang diucapkan terlebih dahulu. Di sini yang diucapkan terlebih dahulu adalah some books, baru some toys. Kenapa some-nya dalam kurung itu opsional, boleh ditulis atau enggak. Jadi pun ketika menuliskan books itu udah oke, toys juga udah oke. Tapi yang tidak boleh, yang haram adalah tidak dituliskan S-nya di akhir gitu. Karena di sini sudah sangat jelas di recording disebutnya some, yaitu plural. Ketika plural berarti kan kata bendanya harus ditambah dengan S. Karena ini countable nouns. Ya. Selanjutnya, nomor 10. Kok 10? Nomor 8. Nomor 8. Nah, di dialognya seperti ini. Okay, and what is the total value do you think of the contents? Nah, di sini ya. Well, the main cost are the clothes and the books, and they'll be about 1,500 pounds, but then the toys are about another 200, so I'd put down 1,700 pounds. Nah, di sini ada sinonim yang digunakan, hati-hati kalau di recording itu disebutnya costs, sedangkan di soal itu value. Betul, berarti di sini cost itu sama dengan atau sinonimnya adalah value. Dan juga hati-hati penulisan consist, jangan pakai titik tapi harus pakai koma. Beda halnya dengan yang tadi yang ukuran kayak meter, sentimeter itu baru pakai titik ya. Harus diperhatikan. Dan juga saya sarankan teman-teman semua untuk mempelajari beberapa currencies kayak dollars, simbolnya seperti apa, pounds seperti apa, and euro seperti apa. Ini akan memudahkan teman-teman semua untuk menuliskan jawaban apabila ada price atau cost yang jadi jawabannya gitu. Tidak usah capek-capek nulis dollars, kata dollars, tidak usah capek-capek menuliskan kata pounds ataupun euros, cukup dengan simbol saja. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman semua mempelajari itu. Ya, mudah-mudahan dari video singkat ini teman-teman semua mendapatkan insight baru dan nanti latihannya lebih semangat lagi untuk form completion soal-soal yang selanjutnya. Banyak sekali materi di internet sana yang bisa teman-teman semua pelajari. Ya, mudah-mudahan bisa memetik ilmu dari apa yang saya paparkan kali ini. Okay. Thank you so much for watching everyone. Good luck. Bye.